Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan sosialisasi penerbitan SPP KJP. Nah, apa itu penerbitan? Nah, penerbitan itu adalah program debit SPP untuk sekolah swasta. Nah, biasanya dilakukan 6 bulan atau tergantung bulan yang diikuti. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada alur proses penerbitan. Nah, proses penerbitan yang pertama adalah Bapak Ibu membuat surat kuasa ya, yang bermaterai 10.000. Nah, setelah dibuat surat kuasanya, ya, Bapak Ibu ini sudah menyiapkan print buku tabungan yang terbaru. Jadi sudah menyiapkan buku tabungan yang terbaru. Artinya print, ya, print buku tabungan saldo terakhir. Ya. Nah, setelah dibuat atau dikumpulkan surat kuasanya, kita akan input data nomor rekeningnya, ya, nomor identitasnya semuanya. Lalu ada penandatangan SPTJM ya, oleh kepala sekolah. Nah, ini bentuk semua ya setelah dilakukan inputan akan ditandatangani oleh kepala sekolah. Lalu akan ditandatangani oleh P4OP. Ya, kita ke Jatinegara, prosesnya baru lalu ke Bank DKI. Nah, itu prosesnya, lalu ada namanya penambahan SPP. Ya. Apa itu penambahan SPP? Nah, penambahan SPP itu adalah jumlah nominal ya, SPP yang didebit ya. Misalkan selama 6 bulan. Nah, SPP-nya misalkan 250 ya. Ini SPP-nya 250. Yang didebit itu 6 bulan. Artinya jumlahnya adalah 1.500.000 ya. Nah, yang didebit itu 1.020.000, jadi kurang. Nah, kurangnya itu adalah 480. Ya, Bapak Ibu ya. Tuh, penambahan SPP dalam bentuk tunai ya. Dari uang masing-masing Bapak Ibu. Nah, apa syarat pendebitan? Yang pertama adalah telah mengambil undangan vaksin bagi siswa siap vaksin. Nah, yang kedua ini biasanya kita lakukan proses pendebitan di saat-saat ulangan. Jadi Bapak Ibu harus mengambil nomor ulangan terlebih dahulu. Ya. Lalu print buku tabungan fotokopi bagian depan dan belakang. Bagian depan berisi identitas dan bagian belakang berisi saldo kita terakhir ya, terakhir. Lalu ada fotokopi KTP penerima kuasa orang tuanya di fotokopi KTP-nya ya. Lalu ada pengisian surat kuasa yang bermaterai 10.000 ya Bapak Ibu ya. Jangan 6.000 tempel 6.000 ya, itu tidak laku lagi. Ya, materinya 10.000. Lalu yang terakhir ya, tanda tangan harus sama sesuai dengan KTP penerima kuasa. Jadi tanda tangan itu harus sama ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh berbeda dengan KTP-nya. Tidak boleh diwakilkan tanda tangannya. Misalkan bapaknya lagi kerja, ibunya yang tanda tangan ya. Tidak bisa, harus bapaknya yang tanda tangan. Nah, tidak boleh diwakilkan siapapun yang ada namanya di buku tabungan tersebut. Ya. Oke, apakah ada kegagalan? Nah, biasanya dalam melakukan proses penyebutan ada misalkan 2 siswa, 3 siswa, 5 siswa itu ada yang gagal. Kenapa gagal? Yang pertama, ya, lupa nomor rekening tidak diisi. Ya. Kurang digitnya. Ya. Nama tidak sesuai buku tabungan. Ya. Ya. Lalu alamat tidak sesuai buku tabungan. Ya. Misalkan alamatnya Jalan Haji Sabah RT 0101. Bapak Ibu nulisnya Haji Sabah aja. Itu salah. Ya. Lalu tanda tangan berbeda dari pemilik buku tabungan. Yang itu tadi, tanda tangannya harus sama. Ya.
sekolah juga menerima ya tantangan Bapak Ibu, tapi nanti di Bank DKI-nya berbeda. Ya. Jadi kita hanya memberi informasi mengenai tanda tangan ini jangan sampai salah. Ya, Bapak Ibu bolak-balik ganti materai tidak apa-apa. Ya, bolak-balik ganti materai tanda tangan karena berbeda gitu ya Bapak. Tapi harus sama tanda tangannya Bapak Ibu ya. Oke. Dijelaskan kembali. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dilihat dulu. Nah, di sini ya, Bapak Ibu harus tahu ya, namanya identitas di buku tabungannya. Yang pertama ini adalah nama kantor cabangnya, Bank DKI mana? Di sini ada Bank DKI Cekaka Kecamatan Matraman di sini. Ya. Lalu di sini ada nomor tabungan atau nomor rekeningnya. Ini ada. Ya. Nah, kalau di dalam surat kuasa tidak usah ditulis lagi nomor satunya. Ya, tidak usah ditulis lagi sampai sini aja. Angka 5 ya, Bapak ya. Lalu ada namanya yang tadi saya sebutkan namanya berbeda misalkan. Nah, misalkan Ida Farida Yukyu Teguh Febriansah. Nah, misalnya Bapak Ibu nulisnya Ida Farida aja, itu salah. Misalnya Bapak Ibu nulis Teguh Febriansah saja, salah. Itu salah. Harus panjang, sama seperti ini. Ida Farida Yukyu Teguh Febriansah di surat kuasa. Lalu apa itu identitas? Identitas itu nomor NIK. Ya, Ibu, nomor NIK-nya ini. Nah, ini ditulis sampai sini. Jangan sampai sedikit aja di sini tulis. Itu salah juga. Lalu ada alamat. Nah, ini alamat. Asrama TNI AD nomor 10. Hutan Kayu Utara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nah, itu ditulis lengkap di sini. Ya. Tidak usah ditambahkan data Jakarta, kan beda. Di sini aja tulis. Misalkan namanya ada yang namanya kurang. Nah, misalkan Ida Farida Kyukyu Teguh Febrian. Misalkan Teguh Febrian. Ya. Bapak Ibu ya tetap nulisnya Ida Farida Kyukyu Teguh Febrian. Tidak usah ditambahin syah lagi. Ya, karena namanya di buku tabungan sampai an. Ya, Bapak Ibu ya. Tidak usah ditambahin syah lagi. Tuh, misalkan seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada contoh surat penerbitan. Nah, nanti namanya sesuai sini. Misalkan nama orang tuanya, QQ, nama anaknya. Sini. Alamatnya ini, seperti ini. Contoh sampai panjang. Nomor identitasnya di sini. Sesuai dengan buku banknya. Ada nomor rekening Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada nomor rekening sekolah. Misalkan di sini SMK Tirta Sari Surya. Kantor layanan misalnya Matraman. Contoh seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu ya kerjasamanya bahwa di sekolah swasta ini adalah berbeda dengan sekolah SD. Ya. Berbeda. Jadi Bapak Ibu harus mengerti ya dari sekarang apa itu namanya penerbitan, apa itu namanya penambahan SPP. Ya. SPP penerbitan adalah proses debit SPP selama 6 bulan atau bulan yang diikutinya. Sedangkan penambahan SPP, penambahan jumlah nominal ya untuk melengkapi kekurangan dari debit SPP tersebut. Ya. Nah, di SMP Himik itu sudah program dari tahun ke tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu mohon dengan kerjasamanya, ya, KJP ini adalah program bantuan untuk sekolah Bapak Ibu. Ya. Sekolah Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan penambahan? Misalkan boleh nggak Pak dicicil? Boleh. Nah, penambahan SPP ini dari sekarang Bapak Ibu boleh dicicil. Jadi penambahannya berapa tadi? Yang 6 bulan 480.
Boleh deh sekarang Bapak Ibu nyicil 100, 200 ya kan. Itu boleh Bapak Ibu ya. Jangan langsung nanti namanya 480 sekaligus. Misalkan ada orang tua seperti ini. Pak, saya nggak ada uangnya. Pak, saya kurang duitnya. Nah, itu dari sekarang harus diancang-ancang ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu mau nyicil 50 nitip, itu istilahnya nitip Bapak Ibu. Ya, ada penitipan. Bukan istilahnya nitip ini artinya nanti dicatat di situ. Misalkan di SPP-nya Bapak Ibu SPP-nya sampai 6 bulan, terus ditulis nanti situ 100, 200. Nah, itu nanti ditulis di SPP-nya. Ya, jadi tidak usah takut ya Bapak Ibu ya. Nanti ditulis di SPP-nya. Ketahuan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu mencicil berapa ya sampai 480.000 tuh ya. Nah, KJP ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu di sekolah swasta ya. Utamakan kebutuhan anak terlebih dahulu terkait dengan pembayaran sekolah ya. Ya. Jangan sampai menumpuk ya, apalagi penerima KJP tidak membayarkan uangnya untuk SPP, misalkan udah sampai mohon maaf 5 juta, 7 juta, ya sampai 10 juta. Ya. Uangnya itu buat apa gitu. Ya Bapak ya. Jadi saya mohon uang KJP ini itu disisihkan untuk pembayaran SPP sekolah anak. Tidak semua nanti SPP itu harus langsung dari KJP, tidak semua Bapak Ibu. Ya. Boleh Bapak Ibu dari uang tunai masing-masing. Nanti misalkan SPP-nya sudah lunas, nanti ada penerbitan lagi. Nah, itu buat apa, Pak? Nanti itu bisa buat tabungan daftar ulang. Bisa tabungan, misalnya di kelas 9, tabungan biaya akhir. Itu bisa, Bapak Ibu. Jadi itu ada, bisa dimasukkan ke dalam jenis pembayaran lainnya. Tidak hanya dengan SPP saja. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, bagi penerima KJP sekolah kita yang pertama adalah tidak menerima informasi yang bersifat hoax. Ya. Bapak Ibu cari dulu informasi ini dari mana, dari siapa, ya. Apakah betul ini informasinya. Jadi tidak asal sebar informasi ke sekolah, misalkan. Jadi sekolah itu punya kewenangan masing-masing. Misalnya sekolah A fotokopi ini bisa fotokopi B masih fotokopi sekali. Nah, itu beda-beda kewenangannya. Ibu, jadi jangan menyesuaikan dengan sekolah lain, ya, terutama masalah penerbitan atau apa. Ya. Nah, KJP ini saya sangat tolong Bapak Ibu. Ya. Dimohon sekali mengikuti penerbitan sampai kelas 9. Ya, sampai kelas 9. Ya, Bapak Ibu ya. Lalu saya mohon disisihkan uangnya untuk pembayaran SPP-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Apalagi yang masih kurang PPDB-nya. Itu bisa nanti buat PPDB atau apa. Bapak Ibu ya. Saya mohon seperti itu. Ini adalah proses penerbitan SPP KJP. Ya. Mohon dilakukan penerbitan. Ya. Nah, saya akan jelaskan mengenai proses mutasi KJP. Nah, proses mutasi KJP itu, Bapak Ibu kan di sini saya lihat Bapak Ibu itu masih ada namanya di SD. Itu masih ya Bapak Ibu ya, saya lihat. Nah, untuk penerbitan kali ini ya, itu saldonya harus ada 1.100.000 Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan lagi, saldonya harus ada 1.100.000 di buku tabungannya. Ya, bila tidak ada, itu tidak bisa ikut penerbitan. Berarti nanti ikut periode selanjutnya Bapak Ibu ya.
nanti ikut periode selanjutnya. Ya. Jadi misalkan ini Bapak Ibu, proses penerbitan ini ya dimohon Bapak Ibu wajib mengikuti ya. Gitu. Mutasi ini saya lihat ya dari tahun ke tahun itu ada namanya migrasi, artinya istilah perpindahan KJP dari SD ke SMP-nya. Ada dua faktor. Yang pertama, Bapak Ibu, biasanya nama siswa itu masih nyangkut ya, nyangkut di SD-nya, sekolah asalnya. Yang kedua, siswanya tidak dilanjutkan lagi oleh dinas sosial. Jadi ada dua kemungkinan, misalkan nama Bapak Ibu KJP-nya tidak ada di SMP lagi nanti. Yang pertama adalah jadi namanya masih nyangkut di SD-nya. Yang kedua, tidak dilanjutkan lagi oleh dinas sosial. Ya, itu. Nah, kenapa masih nyangkut, Pak? Di situ biasanya ada proses migrasi. Beberapa nama siswa masih nyangkut di sekolah dasarnya. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Yang pertama adalah Bapak Ibu koordinasi dengan sekolah dasarnya nanti ya. Nanti saat pada pendaftaran KJP. Bukan sekarang. Nanti. Misalnya di bulan Agustus atau September nanti pada saat pendaftaran KJP. Itu biasanya siswa-siswa kita itu SD-nya masih nyangkut. Nah, nanti di SD-nya itu dibuatkan surat mutasi KJP nanti dikirim ke Kembangan. Ya. Gitu. Oleh sekolah dasarnya. Jadi bukan sekolah SMP yang menangani siswa menyangkut itu. Itu adalah SD-nya masing-masing. Nah, jika tidak ada, berarti tidak dilanjutkan lagi oleh dinas sosial KJP-nya. Ya, banyak Bapak Ibu ya. Jadi jangan percaya diri dulu ya. Apakah nama anaknya nanti lanjut di SMP-nya atau apa itu tidak. Bisa jadi kemungkinan ada beberapa siswa yang tidak lanjut. Itu. Ya karena dari survei atau apa. Ya, Bapak ya. Jadi di KJP ini saya mohon yang pertama tadi ya, yang kedua adalah masalah saldo di ATM ya. Nah, sekolah tidak ada kewenangan ya Bapak ya mengenai masalah saldo di ATM Bapak Ibu. Ya, itu adalah kewenangan Bank DKI. Jadi jangan sampai menanyakan saldo ini saya hilang Pak. Saldo saya segini Pak, hilang Pak, segimana. Nah, sekolah tidak tahu bagaimana saldo itu hilang dan sebagaimana bukan hilang ya, artinya Bapak Ibu sudah pakai biasanya gitu. Kadang header gitu biasanya gitu. Lalu ada takutnya seperti itu ya, biasanya ada orang tua seperti kemarin ada telepon saya, Pak saldo saya hilang gini padahal dia sudah pakai sebenarnya gitu ya. Kemarin ada orang tua yang telepon ke saya seperti itu ya. Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya KJP ini ya, sudah tanggung jawab Bapak Ibu semua ya, dimohon kerjasamanya terus ikut penerbitan jangan sampai putus Bapak Ibu ya, karena ini membantu Bapak Ibu semua, apalagi kondisi seperti ini sangat susah dan sangat sulit sekali ya. Saya juga sangat mengerti kondisi Bapak Ibu semuanya, saya juga sangat sulit sekali. Nah itu ya, KJP ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Jadi jangan sampai kewenangan ini menjadi tanggung jawabnya, tidak ada tanggung jawab maksudnya itu ya Bapak ya. Dimohon di sekolah swasta ini berbeda dengan SD. Jangan menyamakan uang ATM diambil, pembayarannya nggak ada sama sekali, SPP-nya masih kosong, nanti giliran ulangan nggak ada, nggak bisa ikut ulangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu wanti-wanti dari sekarang ya, mengenai penambahan SPP ini boleh dicicil dari sekarang Bapak Ibu ya. Semua data sudah disiapkan di database. Sekarang Bapak Ibu datang ke kantor TU kalau mau menyicil penambahan SPP-nya dulu, boleh Bapak Ibu ya.
kalau siswa yang ikut penerbitan tadi yang ada saldonya 1.100.000 ya. Nah, misalkan nggak ada, bagaimana Pak tadi saya sebutkan periode selanjutnya. Nah, periode selanjutnya kita akan ikutkan semua di kelas 7, 8, 9 ya. Karena periode ini kelas 7, kita sudah ikutin kemarin kelas 8 dan 9. Sebelum bulan Juli kita sudah penerbitan, jadi tinggal hanya kelas 7 saja ini. Nah, nanti di periode selanjutnya Bapak Ibu penerima KJP ya, saya tahu pasti banyak yang saldonya kurang ya. Bapak Ibu ini siap-siap ya Bapak Ibu ya, ikut penerbitan nanti ya setelah bulan pendaftaran KJP nanti ya. Ya, saya mohon KJP ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan anak sekolah ya, terutama pembayaran sekolahnya ya. Jadi dibagi-bagi Bapak Ibu ya, jangan semua digunakan untuk kepentingan yang lain ya, buat bayar kontrakan lah, buat bayar cicilan motor lah, nanti saya blokir saja ya. Lebih baik saya blokir KJP-nya nanti, kalau buat tidak yang enggak ya. Di sini Bapak Ibu KJP itu adalah kartu emas ya Bapak Ibu ya. Ya, saya sebutin kartu emas. Kenapa? Membantu Bapak Ibu semuanya gitu. Ya. Boleh kritis tapi jangan terlalu berlebihan istilahnya. Ya. Bapak Ibu ya. Sesama TU itu saling menghargai, saling mengerti satu sama lain ya. Jangan marah-marah, datang langsung, Pak, saya ini. Jangan seperti itu. Sekarang Bapak Ibu, kita ngomong baik-baik saja dengan TU ya. Saya pernah lihat, kadang orang tua itu gini, masalah ini selalu jadikan berlebihan gitu. Ya. Ngomel-ngomel sendiri segala macam ya. Nah, Bapak Ibu tolong, ini sudah jadi tanggung jawab Bapak Ibu semua. Bapak Ibu anaknya sekolahnya di swasta, ya. Mohon Bapak Ibu anaknya sekolah di swasta, saya ulangi lagi, ya itu. Nah, itu tanggung jawab Bapak Ibu semua. Saya mohon sekali kerjasama, ya. Semoga ini, ya, rezeki Bapak Ibu lancar semua, sehat semua, ya. Tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Tidak perlu pergi kemana-mana jika tidak ada kepentingan kecuali darurat Bapak Ibu. Ya, saya mohon kerjasama Bapak Ibu mengenai KJP ini, proses nanti di kelas 8, di kelas 9, jadi ya, saya tidak bisa juga backup semua satu sama lain ya. Jumlah siswa kita banyak ya. Jika ada apa silakan di WA dulu, baru Bapak Ibu telepon ya. Kalau mau hubungi saya ya, saya Bapak Ibu WA dulu, bisakah telepon Pak? Ya, baru ditelepon. Ya, tidak langsung telepon karena nomornya sangat banyak sekali Bapak Ibu WA itu. Ya, saya tidak hafal nomor ini siapa, nomor itu siapa. Ya, boleh koordinasi dengan saya atau Bu Ella, SMP. Ya, tuh Bapak Ibu, semoga ini jadi patokan ya. Saya bukan menggurui atau apa, ini jadi panduan saja Bapak Ibu ya. Panduan saja supaya anak saya tahu bagaimana proses pendidikan KJP di sini. Oh, sekolah ini bagaimana pendidikan KJP-nya sudah dijelaskan tadi gitu ya. Jadi saya sebutkan lagi, bila saldonya kurang tidak apa-apa, nanti ikut periode selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Tuh ya. Jika ada apa-apa silakan tadi WA dulu baru telepon ya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya bila misalkan nanti ada yang belum dibalas WA-nya atau silakan ditunggu saja. Insya Allah kita akan balas ya WA-nya. Karena murid kita itu banyak Bapak Ibu. Ya. Saya juga susah untuk membackup-nya gimana ya. Ibu ya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton panduan ini ya. Sebagai nantinya Bapak Ibu tahu bagaimana proses penerbitan itu, bagaimana proses penambahan itu, bagaimana proses penitipan itu gitu. Nah, itu.
yang perlu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.